Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza Masrurah dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi, Prodi Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian data kuesioner primer uji hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau X2. Dalam penelitian ini, pengujian hipotesis dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, yaitu analisis regresi linear berganda. Yang kedua, pengujian parsial atau uji statistik T dan pengujian simultan uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Yang ketiga, uji koefisien determinasi atau R-square dalam analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda menurut Purwanto tahun 2004, analisis regresi linear berganda atau multiple regression yaitu banyak faktor dipengaruhi lebih dari satu variabel yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel bebas atau independen terhadap variabel tidak bebas atau dependen. Untuk persama regresi untuk penelitian ini, dengan rumusnya adalah Y sama dengan alfa ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E. Untuk bagian hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, di sini sudah ada gambarannya untuk pengujian secara simultan dan secara parsial. Untuk pengujian secara parsial, terpisah variabelnya. Di sini ada variabel kemandirian belajar atau variabel X1 terhadap variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y-nya. Dan juga ada motivasi berprestasi atau variabel X2-nya terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y-nya. Nah, lalu untuk secara simultan, di mana pengaruh variabelnya secara bersamaan. Di sini, dari variabel kemandirian belajar atau X1-nya dan motivasi berprestasi atau variabel X2-nya bersamaan berpengaruh terhadap variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y. Yang selanjutnya ada pengujian simultan atau uji statistik F dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016 menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistik F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersamaan terhadap variabel dependen. Untuk rumusan hipotesisnya, H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1-nya hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05. Untuk rumus mencari untuk rumus mencari F tabel, di mana F tabel sama dengan K titik koma N dikurang K. Untuk tingkat kepercayaan penelitiannya, alfa sama dengan 0,05. Nah, dasar pengambilan keputusannya, di mana berdasarkan nilai F hitung dan F tabel, jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel ANOVA pada kolom degree of freedom atau DF pada baris residual dan kolom F pada baris regression. Lalu yang kedua berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS-nya. Jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel ANOVA pada kolom signifikansi. Yang selanjutnya ada pengujian parsial uji statistik T dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016, uji statistik T pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Uji signifikan T berguna untuk mengetahui pengaruh variabel X secara parsial atau sendiri-sendiri atau terpisah satu sama lain terhadap variabel Y.
Nah, untuk rumusan hipotesisnya, H0 sama dengan hipotesis ini menunjukkan data secara parsial atau individu tidak berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. H1-nya sama dengan berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Dengan tingkat signifikannya alfa sama dengan 0,05. Untuk rumus mencari nilai t-tabelnya, t-tabel sama dengan alfa dibagi 2, titik koma, n dikurang k dikurang 1, atau degree of freedom residual, atau DF residual, yang dimana alfanya itu adalah tingkat kepercayaan penelitian 0,05. Untuk dasar pengambilan keputusannya, berdasarkan nilai T hitung dan T tabel, jika nilai T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Jika nilai T hitungnya lebih kecil dari T tabel, maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel koefisien pada kolom T. Yang kedua, berdasarkan nilai signifikansi hasil output SPSS-nya, jika nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Lihat pada tabel koefisien pada kolom signifikansi. Selanjutnya, uji koefisien determinasi atau R pangkat 2 dalam analisis regresi linear berganda. Menurut Ghazali tahun 2016, uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah 0 dan 1. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar persentase variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Untuk pengambilan keputusannya dilihat pada tabel model summary pada kolom R² atau R pangkat 2 dan adjusted R². Nilai koefisien determinasi data diperoleh dari hasil R² dengan kontrol nilai data diperoleh dari hasil adjusted R². Untuk pengambilan keputusannya, jika nilai R²-nya semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Sebaliknya, jika nilai R²-nya semakin mendekati angka 0, maka semakin lemah kemampuan variabel independen dapat menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Nilai kontrol data yang baik adalah nilai adjusted R² bernilai positif. Catatannya, jika dalam sebuah penelitian terdapat nilai R² bernilai minus atau negatif, maka tidak terdapat pengaruh pada variabel X terhadap variabel Y. Langsung saja kita ke SPSS. Di sini sudah saya input datanya. Nah, langsung saja kita ke pengujian datanya. Caranya adalah kita klik Analyze, klik Regression, lalu kita pilih yang linear. Untuk dependennya, ini kita masukkan yang variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS, dan independennya kita masukkan yang variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Untuk statistiknya, kita pilih yang estimate, model fit, covariance matrix, dan collinearity diagnosis, kita checklist. Lalu kita klik continue. Untuk plots-nya kita kosongkan seperti ini saja, lalu kita klik continue. Untuk save juga sama, kita kosongkan, lalu kita klik continue, lalu kita klik OK. Nah, ini dia output-nya, yang mana kita akan menginterpretasi dari pengujian yang pertama, yaitu adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan persamaan yang dapat dilihat di sini pada tabel koefisien. Ya, di sini kita lihat pada tabel koefisien. Dengan rumus Y sama dengan alfa atau nilai konstanta ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 plus E. Yang mana Y-nya ini adalah, di sini kita lihat Y-nya ini adalah dependent variable atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Dan untuk alfa atau nilai konstantanya dapat dilihat di kolom unstandardized pada baris konstan diperoleh nilai sebesar 7,784.
yang mana ini menyatakan bahwa variabel independen, yaitu variabel kemandirian belajar atau variabel X1 dan motivasi berprestasi atau X2 dianggap konstan, yang artinya semakin meningkatnya kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Selanjutnya, untuk beta 1 atau koefisien variabel X1 dapat dilihat juga pada kolom unstandardized pada baris variabel kemandirian belajar atau X1 diperoleh nilainya sebesar 0,372. Lalu kita lihat juga di nilai pada kolom signifikansinya diperoleh nilai 0,000. Nah, ini tujuannya untuk melihat pengaruhnya. Nah, dari analisis ini, variabel kemandirian belajar atau variabel X1 menunjukkan adanya pengaruh prestasi praktikum yang mana ini berpola positif, maka semakin tinggi kemandirian belajar, pengaruhnya akan semakin tinggi pula terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Selanjutnya, untuk yang beta 2, atau yang artinya adalah koefisien variabel X2 yang dimana diperoleh nilai unstandardized-nya ini pada baris motivasi berprestasi diperoleh sebesar 0,557. Untuk analisis signifikansinya itu diperoleh sebesar 0,000. Nah, maka untuk analisis variabel motivasi berprestasi atau X2-nya menunjukkan adanya pengaruh prestasi praktikum aplikasi software SPSS yang mana berpola positif, maka semakin tinggi motivasi berprestasi, pengaruhnya yang akan semakin tinggi pula terhadap prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, lalu untuk nilai error atau variabel pengganggunya, yang mana dapat dilihat di koefisien standar error, di mana di baris konstan di sini diperoleh sebesar 1,390, yang artinya seluruh variabel kemandirian belajar dan motivasi berprestasi akan berpengaruh pada prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Jadi, setiap kenaikan dari variabel X1 dan variabel X2 terjadi kenaikan dari variabel pengganggu atau nilai error, yaitu sebesar 1,390. Nah, selanjutnya interpretasi dari pengujian simultan yang dapat dilihat pada tabel ANOVA. Di sini kita lihat pada tabel ANOVA terdapat nilai F hitung yang diperoleh nilai sebesar 99,450. Nah, lalu untuk mencari F tabelnya, menggunakan rumus yaitu F tabel sama dengan K titik koma N dikurang K. Nah, di sini yang mana K-nya itu adalah jumlah variabel independen. Variabel independen terdapat dua variabel, yaitu kemandirian belajar dan motivasi berprestasi. Maka nilai K di sini berjumlah 2. Lalu untuk nilai N-nya bisa dilihat di SPSS. Di sini. Nah, ini adalah jumlah dari responden yang diperoleh nilai sebesar 171. Yang mana jumlah sampel yang digunakan ini 171 lalu dikurang dengan nilai K yang berjumlah sebesar 2. Nah, maka 171 dikurang 2 dihasilkan sebesar 169. Maka kita lihat di sini untuk F tabelnya, di mana untuk DF untuk pembilang atau N1-nya di sini adalah 2, dan DF untuk penyebut atau N2-nya itu adalah 169. Nah, maka diperoleh hasilnya itu sebesar 3,05, yang mana untuk pengambilan keputusannya F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait.
Untuk hipotesisnya, H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya hipotesis ini menunjukkan data secara simultan atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, lalu untuk berdasarkan nilai signifikansinya, di sini kita lihat bahwa diperoleh nilai signifikansinya sebesar 0,000, yang artinya nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05. Maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Untuk hipotesisnya, yaitu H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, di sini dapat dilihat untuk pengujiannya itu ada dua variabel yang mana kemandirian belajar yaitu variabel X1 dan motivasi berprestasi yaitu variabel X2 berpengaruh secara bersamaan terhadap variabel dependen atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS atau variabel Y-nya. Nah, selanjutnya kita ke pengujian dari interpretasi pengujian parsial atau uji T yang dapat dilihat pada tabel koefisien. Nah, di sini sudah terlihat bahwa variabelnya ini berbeda atau terpisah, yaitu tidak menyatu dengan yang lain, yang mana dari variabel kemandirian belajar atau X1-nya, dia mempunyai nilai tersendiri. Dan untuk motivasi berprestasi atau variabel X2-nya juga mempunyai nilai tersendiri. Nah, di sini nilai tersendiri ini terhadap variabel Y atau dependen. Nah, di sini untuk nilai T hitungnya diperoleh pada variabel kemandirian belajar diperoleh nilai sebesar 5,648 dan untuk motivasi berprestasi diperoleh nilai T hitungnya sebesar 8,882. Nah, selanjutnya kita akan mencari T tabelnya. Nah, di sini dengan rumusnya adalah T tabel sama dengan alfa dibagi 2 titik koma N kurang K kurang 1 atau DF residual. Yang dimana alfanya ini adalah tingkat kepercayaan penelitian alfa sama dengan 0,05 dibagi 2 sama dengan 0,025. Nah, di sini N-nya itu adalah jumlah sampel yang digunakan tadi sebesar 171. K-nya adalah jumlah variabel independen yang tadi diperoleh sebesar 2. Maka 171 dikurang 2 dikurang 1, jadi hasilnya adalah 168. Maka kita lihat di T tabelnya di sini, pada kolom di sini kita lihat di 0,02, 0,025. Nah, untuk nilai DF-nya itu adalah sebesar 168. Nah, maka diperoleh dari T tabelnya sebesar 1,97419. 1,97419. Maka untuk pengambilan keputusannya untuk variabel X1 di sini adalah untuk variabel X1-nya adalah di mana T hitungnya itu lebih besar dari T tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Sehingga hipotesisnya H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya berarti secara parsial atau individu berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y. Nah, selanjutnya berdasarkan nilai signifikansinya yang mana dapat dilihat di kolom signifikansinya ini, di variabel kemandirian belajar atau X1-nya diperoleh sebesar 0,000, yang mana nilai signifikansinya ini lebih kecil dari 0,05, maka variabelnya bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait, atau variabel X1 kemandirian belajarnya berpengaruh terhadap variabel Y, prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, untuk yang variabel motivasi berprestasi atau X2-nya, di mana nilai signifikansinya, di mana untuk keputusannya, pengambilan keputusannya T hitungnya lebih besar dari T tabel, maka variabelnya bebas berpengaruh terhadap variabel terkait. Untuk hipotesisnya sama, yaitu H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya berpengaruh yang signifikan antara variabel X1 dan variabel X2 dengan variabel Y.
Nah, untuk pengambilan keputusannya, di sini diperoleh untuk motivasi berprestasi diperoleh 0,000, yang mana nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terkait. Nah, jadi karena variabelnya ini terpisah, maka menjelaskannya dua kali. Jadi, untuk uji parsialnya ini yang mana variabel X1 atau variabel kemandirian belajar terhadap variabel Y atau dependen. Kemudian, dengan variabel X2 atau motivasi berprestasinya terhadap variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Nah, selain itu, dalam mencari T-tabel bisa melihat juga dari nilai degree of freedom residual yang mana kita lihat pada tabel ANOVA. Nah, ini degree of freedom residualnya pada baris residual diperoleh nilai 168. Nah, ini hasilnya sama seperti kita menggunakan T-tabelnya, yaitu rumusnya dari N dikurang K dikurang 1. Tadi hasilnya diperoleh 168. Nah, selanjutnya kita ke interpretasi menggunakan koefisien determinasi. Di sini kita dapat lihat pada tabel model summary. Nah, untuk pengambilan keputusannya dengan melihat nilai koefisien determinasi dapat diperoleh hasil R-square. Nah, dengan kontrol nilai datanya diperoleh dari hasil adjusted R-square, yang dimana nilai R-square-nya ini diperoleh nilai sebesar 0,542, yang mana ini sudah setengah dari angka 1. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai R-square mendekati angka 1, dan untuk nilai adjusted R-square-nya, nilai kontrolnya ini bernilai positif, yang mana nilai kontrol tersebut termasuk baik. Nah, maksud dari nilai R-square ini di sini terdapat di tabel model summary itu diperolehkan 0,542 atau 54,2% dari tabel dependen, yang mana prestasi praktikum aplikasi software SPSS dapat dijelaskan oleh variabel motivasi berprestasi atau X2 dan kemandirian belajar atau X1-nya. Nah, lalu sisanya ini sebesar 45,8%. Itu dijelaskan oleh variabel lain atau faktor lain, yang mana juga mempengaruhi variabel prestasi praktikum aplikasi software SPSS. Jadi, yang mempengaruhi variabel Y atau prestasi praktikum aplikasi software SPSS ini dari variabel X2 yaitu motivasi berprestasi dan variabel X1 yaitu kemandirian belajar yang sebesar 0,542 atau 54,2%. Nah, nilai R-square ini juga itu pengkuadratan dari nilai R. Jadi itu saja penjelasannya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.